menjelang bulan suci Ramadan, RT kami ditangkap, saudara Bapak Kapolda. Kami datang ke sini minta keadilan. Kalau saudara Wawan tidak dibebaskan, kami bersama elemen ini dan masyarakat kampung kami siap berjuang untuk membebaskan Wawan. Allahu Akbar. Aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Kebiadaban akan didukung oleh kebiadaban lagi. Membubarkan ibadah adalah pelanggaran hukum yang keji dan biadab. Kemarin sel tidur HTI bangkit di Lampung menuntut agar pembubar ibadah dibebaskan. Padahal si Pak RT kena pasal berlapis pidana penjara lebih dari 5 tahun. Pasal 175 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk ke rumah pekarangan pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara sampai 5 tahun. Pak RT kena pidana lebih dari 5 tahun, artinya Polda sah lakukan penahanan. Jangan biarkan perbuatan keji ini bebas, Pak, agar jadi percontohan bagi yang lain, agar tidak semena-mena membubarkan ibadah. Semoga bapak-bapak di Polda Lampung tegak lurus, tidak kalah pada tekanan ormas. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan menonton satu video di mana ada demo ya dari ormas Islam dan ratusan umat Islam itu demo ya di Bandar Lampung gitu ya, untuk menuntut katanya keadilan gitu ya. Mereka meminta keadilan karena bagi mereka Wawan Kurniawan RT yang membubarkan ibadah GKKD pada saat itu tidak bersalah. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu ya, berdasarkan dengan SKB 2 Menteri. Nah, kata mereka kenapa dia ditangkap gitu? Dia sudah melakukan hal yang betul ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan orasi mereka dan seperti apa demo yang mereka lakukan untuk berjuang membebaskan RT yang bernama Wawan Kurniawan berikut ini. Memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di bumi Lampung, justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Pemirsa Lampung TV, ratusan umat Islam yang tergabung dalam gabungan Lampung Bergerak, unjuk rasa ke Kejati dan Polda Lampung, pukul 10 hingga pukul 16, Selasa, 28 Maret 2023. Mereka menuntut pembebasan Ketua RT 12, Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, yang ditahan terkait keributan dengan jemaat Gereja Kemah Daud, kecamatan setempat. Saat di Kejati, Korlip Unjuk Rasa, Gunawan, mengatakan penahanan Ketua RT di Gang Anggrek, Raja Basa Jaya, tersebut menyalahi ketentuan hukum, dan menyalahkan Dirkrimum Polda Lampung salah prosedur. Kasus jangan sampai P21 karena sumir ini, pasalnya pun dipaksakan. Di model A, tapi 15 A pasalnya aneh. Pasal apa? Pasal aneh 156A itu penodaan agama. Pertama copot di krimumnya supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini dan menjadi efek jera untuk penegak hukum berikutnya. Selesai unjuk rasa di Kejati, ratusan umat Islam bergerak ke Polda Lampung menjelang zuhur. Sempat terjadi adu argumen soal pengunjuk rasa tidak diperkenankan sholat di masjid markas kepolisian daerah itu. Nggak ada aturan, di sini masjid harus polisi, rakyat harus di sana, nggak ada aturan begitu. Peraturan baru kali Pak. Ada musolahnya ya? Ini nggak bisa di sini Bu, ini khusus polisi. Emak-emak aja nggak boleh sholat di sini. Emak-emak, kami laki-laki nggak apa-apa jauh sholat ke sana. Emak-emak, masjid itu sama di mana aja. Ngeri ya teman-teman sekalian ya, mereka paksa pihak kepolisian gitu ya. Jadi ya inilah, kalau seandainya dari pihak kepolisian akan takut dengan tekanan massa seperti ini nanti, maka seperti kelakuan yang dilakukan oleh Pak RT Wawan Kurniawan itu akan terus terjadi teman-teman.
Itu akan terus terjadi. Tidak terjadi di Bandar Lampung, tapi di tempat lain lagi nanti akan terjadi. Kenapa? Karena katanya nanti kalau kita ditangkap ya kita bikin lagi itu demo dan ya polisi takut dan akhirnya mereka bebaskan. Gitu ya. Jadi kita berharap bahwa pihak kepolisian tetap konsisten gitu loh. Ya, lagi pula ini adalah inisiatif Kapolda ya, mengambil alih kasus ini dan menilai bahwa Wawan Kurniawan ini berada di posisi yang salah. Sehingga dikenai pasal berlapis ya dan menjadi tahanan ya, di penjara pastinya. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudari kita yang muslim mereka tidak terima hal itu. Mereka keberatan. Karena apa yang dilakukan oleh Wawan bagi mereka itu suatu yang tindakan yang benar ya, betul sesuai dengan SKB 2 Menteri. Ini lucu. Ya. Teman-teman sekalian, kita berdoa kiranya pihak kepolisian diberikan hikmat oleh Tuhan supaya pihak kepolisian itu tetap konsisten ya dan tidak takut terhadap tekanan massa. Oleh karenanya kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian untuk mendengarkan orasi mereka berikut ini. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan maka copot Kapolda. Kami mohon kepada Kapolri, copot Kapolda, copot SKMO, oke? Tidak akan melakukan ibadah keagamaan sebelum ada surat izin yang resmi. Oke? Seorang RT Bapak Wawan Kurniawan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT terkait dengan SKB 2 Menteri. Nah, karena sering terjadi pelanggaran lagi, maka diingatkan. Dan pun yang kemarin sebenarnya sudah selesai, sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres. Di dalam surat perdamaian itu bahwa antara pihak jamaat dan pihak Wawan Kurniawan dan masyarakat sama-sama berjanji tidak akan saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Kok besoknya Pak Wawan Kurniawan ditangkap. Telah terjadi perdamaian saudara-saudara sekalian dengan dihadiri Bapak Pendeta Naik Siregar. Kenapa di kemudian hari menjelang bulan suci Ramadan RT kami ditangkap, saudara Bapak Kapolda? Kami datang ke sini minta keadilan. Kalau saudara Wawan tidak dibebaskan, kami bersama elemen ini dan masyarakat kampung kami siap berjuang untuk membebaskan Wawan. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang mereka sampaikan ya. Jadi katanya apa yang dilakukan oleh Pak RT itu sudah sesuai dengan SKB 2 Menteri. Jadi apabila Wawan Kurniawan ini tidak dibebaskan oleh Kapolda, maka mereka siap membela ya seluruh elemen masyarakat katanya. Bahkan ada ancaman jangan sampai Bandar Lampung ini menjadi Ambon yang kedua ya. Ungkit-ungkit masa lalu di tahun 1909 7 ya atau 99 itu ya. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang harus kita pahami dulu mengenai SKB 2 Menteri. Sebenarnya pihak Kristen, pihak gereja ya pastinya akan berusaha untuk mengurus izin tempat ibadah. Hanya saja teman-teman sekalian, seringkali ini dipersulit oleh masyarakat setempat. Ya. Jadi saya percaya bahwa pendeta dan jemaat ya pengurus-pengurus gereja GKKD yang ada di Bandar Lampung ya sudah berusaha untuk mendapatkan izin warga setempat. Karena di situ ada catatan teman-teman sekalian bahwasanya harus ada tanda tangan ya non-Kristen gitu ya. Nah jadi bagi kita, siapa sih ya dari pihak muslim seperti mereka ini yang akan memberikan izin ya, memberikan tanda tangan mereka untuk memperbolehkan ya gereja tersebut digunakan secara sah. Ya, itu yang akan sulit. Nah, karena itu sulit, tidak didapatkan dengan mudah. Apakah karena itu orang tidak beribadah kepada Tuhannya? Apakah karena itu orang Kristen berdiam diri saja? Nanti kalau ada orang Kristen yang beribadah di rumah, katanya itu bukan gereja. Gitu loh. Ya, orang beribadah itu harus di gereja katanya. Ini yang mereka putar-putar sini, putar sana gitu. Begitu minta izin, ya mereka tidak berikan izin. Begitu ada orang Kristen yang beribadah di rumah, mereka marah. Jadi sebenarnya mereka ini adalah bagaikan buah simalakama. Urus,
tidak dikasih izin, tidak diurus, mereka juga marah karena katanya itu bukan gereja. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Kapolda menurut saya itu hal yang is the best. Artinya berani mengambil tindakan, ya, dan menahan RT Wawan Kurniawan karena terbukti salah. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita dukung Kapolri, kita dukung ya Kapolda Bandar Lampung, kita dukung ya penegak hukum, pemerintah yang ada untuk menegakkan keadilan. Teman-teman sekalian, kita memang tidak diajarkan untuk demo, untuk anarkis, untuk berorasi seperti itu. Ya, di dalam kekristenan tidak diperbolehkan hal itu. Tetapi mari kita berdoa, kita dukung aparat kepolisian dan kepemerintahan untuk tegas dan melakukan tugasnya dan tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini dan kita akan nantikan perkembangan ya selanjutnya mengenai RT Wawan Kurniawan ini, apakah dibebaskan atau tetap diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.